Kalkulasi politik akan terbentuk 3 pasangan capres-cawapres yakni Prabowo Puan, Anies Ahaye dan Ganjar Erik. Dengan asumsi tersebut siapa yang akan unggul di Pilpres mendatang. Ya pemirsa, kami juga akan mengajak Anda kali ini untuk berpartisipasi memberikan komentar di segmen dialog nanti di nomor telepon 021 468 23138. Dan saat ini sambil menunggu telepon Anda juga, saat ini telah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik yang nanti akan bergabung, yaitu ada Profesor Karim Suryadi dan juga sudah ada pakar politik, Kang Hanta Yuda. Selamat sore, Kang Hanta Yuda. Selamat sore, Tisa, Andrew. Ya, Kang, kalau dilihat dari ada 3 format nama, Prabowo Puan, Anies Ahaye, dan Ganjar Erik, akan terwujudkah di Pilpres nanti ketiga nama ini kira-kira atau mungkin ada surprise? Ya, kalau tendensinya hari ini ketiga pasangan ini memungkinkan tendensinya ya, karena dengan ambang batas minimal untuk pencapresan itu kan harus koalisi minimal 20%. Berarti kalau PDI Perjuangan dan Gerindra bergabung lebih dari cukup, memasangkan nama Prabowo dan Puan Maharani satu. Kemudian yang kedua, kemudian ini kita asumsikan koalisi Indonesia Bersatu yang baru terbentuk antara Golkar, P3 dan PAN itu mengusung Ganjar dan Erick Thohir. Yang satu lagi adalah pasangan Anies Baswedan dan Ahaye yang PKS, kemudian Demokrat, dan tentu harus ada Partai Nasdem, harus 3 partai. Nah, 3 ini kita bicara porosnya dulu. Porosnya memungkinkan kalau kita lihat peta konstelasi Pilpres kita itu memungkinkan 3 bahkan 4. Kalau Gerindra, Prabowo memutuskan misalnya tidak bersama PD Perjuangan maju sendiri karena cukup lebih 20%, maka Gerindra bisa dengan PKB. Dari nama-nama partai yang saya sebutkan baru 8 kan, baru 7. Ditambah dengan PKB, maka PKB dan Gerindra itu bisa satu lagi, 4 poros sebenarnya, tapi agak sulit. Nah, dengan 3 poros tadi, maka memungkinkan beberapa calon tadi yang akan muncul. Jadi kalau 3 atau 4 poros, prediksi saya, Pilpres kita akan berlangsung dalam 2 putaran. Nah, 2 atau 3 putaran ini sangat menentukan siapa pemenangnya dalam Pilpres nanti. Cuma peta koalisi, saya ingin menjawab pertanyaan Tisa tadi, apakah mungkin bergantung pada beberapa 3 faktor menurut saya. Satu, dinamika elektabilitas figur. Jadi elektabilitas kandidat itu menentukan siapa yang paling tinggi hari ini berdasarkan data-data survei adalah Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Tetapi kalau dinamikanya berubah, ada muncul nama baru, atau ada yang turun, atau ada melambung, itu yang akan membuat. Tapi kalau tidak flat saja 3 ini, maka kemungkinan 3 ini akan menjadi capres. Faktor ini sangat menentukan. Yang kedua adalah faktor kingmaker. Kingmaker ini menentukan dari 3 poros koalisi yang saya sebutkan, tentu king atau queen makernya, kalau yang pertama adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk yang Prabowo, Puan Maharani. Kingmaker yang kedua adalah Jokowi, Pak Jokowi berarti kan berpisah dengan Ibu Mega, untuk yang Ganjar Erick Thohirnya, karena tanpa faktor Jokowi agak sulit koalisi yang ketiga yang ini bisa terwujud menurut saya. Faktor Jokowi ini penting dengan berbagai macam jaringan kekuasaan dimiliki dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kingmakernya yang berpotensi adalah tentu kita tahu Pak SBY, karena di Demokrat, kemudian ada Pak Yusuf Kalla yang dekat dengan Anies Baswedan, ditambah kalau bergabung dengan Nasdem yang dekat juga dengan Anies Baswedan adalah Surya Paloh. Jadi faktor yang kedua ini juga menentukan sedikit lagi. Yang satu lagi adalah faktor kedekatan para ketua umum partai. Kedekatan partai yang seperti sekarang yang kita bikin simulasi skema skenario itu, ada 3 partai yang sudah dekat, 3 partai yang 2 partai di luar pemerintahan, PKS dan Demokrat, mungkin Nasdem bisa ke sana, kemudian yang di dalam pemerintahan minus Gerindra dan PDP, kemudian PDP dan Gerindra. Nah, inilah nanti akan menentukan poros koalisinya dan siapa kandidat yang akan bertarung, tergantung pada dinamika internal partai, antar partai berkoalisi, dan dinamika elektabilitas kandidatnya. Begitu. Baik, Prof. Karim Suryadi, kalau dari sudut pandang Anda seperti apa? Siapa yang paling unggul, Prabowo Puan, Anies Ahaye, atau Ganjar Erik? Ya, seperti Mas Anda bilang tadi, terdapat berbagai kemungkinan gitu ya yang masih cair. Karena menurut saya mapping yang dibuat ini persis seperti bayi kandungan berusia 2 bulan. Atau yang disebut dengan lumenggang. Lumenggang itu dalam bahasa Jawa artinya ombak-ombak imbayu begitu ya. Jadi bayi sebulan itu masih herang, masih bening, 2 bulan itu sudah
belum lenggang. Artinya ada sih riak-riak, tapi belum berwujud. Jangankan berwujud, bahkan mengkristal pun belum. Nah, apalagi kita melihat misalnya realitas politik menjelang Pilpres ini ada 3 gambaran menurut saya. Yang pertama, ada kondisi di mana bisa kita sebut misalnya partai identification. Identifikasi partai yang kuat itu PDIP. Apalagi misalnya PDIP dengan modal presiden threshold yang sudah aman, itu akan mudah melenggang. Tetapi ketika dia harus memilih calon presidennya, siapa yang diusung itu tidak akan mudah. Karena di sana banyak calon yang merasa mampu dan ingin, tetapi keputusan partai kan belum dibuat. Yang kedua, kita melihat ada pola figur identification. Misalnya fokusnya kepada Prabowo dalam berbagai survei yang merajai survei. Baik. Belum lagi dilihat dari sisi pengalaman mencalonkan diri, dia sangat berpengalaman, paling berpengalaman. Tapi jangan lupa, di luar itu semua, di luar identifikasi kepartaian, di luar identifikasi ketokohan, kita melihat ada performance identification. Mereka adalah bukan orang partai, mereka adalah tidak berasal dari partai. Sebut saja misalnya ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir. Nah, langkah ke depan menurut saya bergantung kepada jawaban atas pertanyaan berikut yang akan diambil oleh elit partai. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah partai-partai itu sekedar ingin ikut serta dalam pemilihan presiden? Baik. Ini pertanyaan tidak mudah. Karena berbagai opsi bisa dipilih, berbagai poros bisa dibangun. Oke, berbagai Tetapi opsi, berbagai poros bisa mudah. dibangun. Nanti kita akan bahas dulu Prof. Karim. Usai jeda berikut nanti kita akan kembali lagi kepada Prof. Karim. Kami kembali sesaat lagi.